Baik, teman sahabat semuanya, ya. Pada kesempatan ini saya akan berbagi cerita ya seputar pengalaman saya sejak awal ya di YouTube. Nah, tentu teman sahabat mungkin ada yang bertanya, kenapa di YouTube? Apa yang mendasari? Apa yang mendorong ya sehingga tertarik ya, atau sehingga berkarya atau ada membuat channel tentang YouTube. Sebatas itu yang akan saya berbagi cerita ya, pengalaman saya. Pertama, yang mendasari saya, kebetulan kita sebagai petani ya, yang mendasari saya, mungkin tidak ada salahnya saya berpikir cerita kita, kegiatan kita di lapangan ya, tanam menanam ya, khususnya channel YouTube yang kita posting kegiatan-kegiatan itu tentang kegiatan kita di pertanian ya, khususnya bercocok tanam, budidaya alpukat ya. Tentu ada juga kegiatan-kegiatan pertanian lainnya, itu yang mendasari kita. Jadi sambil kita kegiatan berkebun ya, biasa aktivitas di kebun ya, tanam menanam, mencangkul ya, mungkin penanganan hama dan lainnya ya, kuning. Itu semuanya kita rangkai, kita posting di channel YouTube Alpukat Farm. Nah itu ya, mungkin alangkah baiknya juga untuk data kita, dan kita bisa berbagi juga dengan teman sahabat yang lainnya ya. Nah, itu yang mendasari, yang memotivasi kita ya. Terus perjalanan kita ya, karena kita tertarik dengan YouTube itu karena kita juga banyak belajar dengan teman-teman yang udah senior di YouTube. Ya, maksud saya itu yang udah senior di bidang ya pertanian ya, kita banyak ya menggali ya, mencari literatur, termasuk ya bagaimana cara budidaya alpukat, bagaimana cara perawatannya, bagaimana cara pemupukan ya, semuanya kita pelajari ya, bagaimana penanganan hama, bagaimana pruning, bagaimana pasca panen, termasuk ya fase vegetatif dan generatif. Nah itu banyak kita belajar ya sebelumnya ya teman sahabat ya. Ini cerita saya ya. Jadi pada kesempatan ini saya mendokumentasikan dan berbagi cerita dengan teman sahabat. Mungkin tadi ya sudah saya sampaikan, teman sahabat ya mungkin tertarik juga dengan ya untuk membuat channel YouTube, atau yang lagi sedang proses ya tahap mengejar monetisasi, atau ada yang udah lanjutan ya, udah menerima surat Google AdSense model seperti ini, atau yang rutin sudah mendapat penghasilan dari YouTube. Nah, mungkin cerita kita sebatas itu. Saya ini pemula baru di YouTube ya. Saya kemarin gabung di YouTube ini, ingat kita mulai membangun channel itu di tanggal 14 September 2023, artinya kurang lebih udah berjalan ya teman sahabat ya 1 tahun lebih ya. Nah, nanti pada September tanggal 14 2025 artinya udah memasuki 2 tahun ya, lumayan lama waktunya. Sehingga pada ya 1 tahun yang terhitung ya kurang lebih nanti masuk dia persis itu 2 tahun, artinya 8 bulan lagi, artinya udah masuk 1 tahun 4 bulan ya teman sahabat. Kita hitung pada saat kita cerita ini
kita baru mendapatkan surat Google AdSense ya. Surat Google AdSense ini tentu salah satu syarat kita udah mendapatkan ya dolar yang sudah ditentukan oleh YouTube ya. Tentu ada ketentuan yang mengatur ya. Nanti setelah ini ada berapa lagi subscriber, nanti ada lagi ya kita mendapatkan ya semacam ya play beton ya, yang untuk yang masuk ke 100.000 subscriber. Tapi kita cerita ke sana belum ya. Kita hanya sebatas bagaimana cara bisa dimonet, bagaimana bisa mendapatkan surat Google AdSense ini. Kalau kita cerita sampai jauh ke sana, kita juga belum mengalaminya. Jadi apa yang kita alami akan saya curhat, akan saya cerita pengalaman saya ya di YouTube dengan teman sahabat ya, mungkin yang lagi sedang ya mencari subscriber atau untuk masuk di langkah-langkah monetisasi. Jadi teman sahabat ya, untuk kita bisa monetisasi itu ada ketentuan YouTube mengatur. Kita harus mencapai pengikut ya minimal 1.000 subscriber. Artinya subscriber ini adalah pengikut rutin kita ya. Teman sahabat, kalau subscriber ini sesungguhnya banyak juga yang menawari, kita ya, ada tapi alangkah baiknya organik ya, apa adanya. Kita jangan booking sana booking sini untuk mencapai subscriber yang tinggi, biarkan saja. Yang penting kita usahakan konten yang kita buat itu ya bisa menginspirasi atau bermanfaat bagi teman sahabat yang lainnya. Tentu jenis channel ya, jenis konten yang akan kita tayangkan itu ya masing-masing punya karakternya lah kan. Apa domainnya ya, mungkin mau mancing ya, di sisi mancing ya silakan ya. Mungkin tentang perjalanan ya, silakan. Mungkin juga tentang makanan ya, kayak konten-konten fooding ya, macam-macam itu. Kebetulan saya fokusnya ya di channel ya, fokus konten tentang pertanian alpukat ya, bercocok tanam alpukat. Itu pengalaman yang akan saya berbagi ya. Untuk lebih jelasnya teman sahabat semuanya boleh masuk di ya channel Alpukat Farm. Situ ada cara menanam, cara perawatan, pemupukan, pruning, fase vegetatif, generatif, proses ya tanaman itu mendapatkan makanannya, proses fotosintesis, reaksi malam, reaksi siang, ada kita posting ya di channel YouTube Alpukat Farm. Dan termasuk pada 1-2 minggu ini tadi kita ada proses panen ya. Itu ya proses panen, dan termasuk pasar alpukat untuk daerah kita Singkawang itu cukup lumayan baik. Oke, kita akan fokus ya, bukan di pertaniannya tapi YouTube yang mengawal pertanian kita ya, atau kegiatan pertanian kita yang kita rangkai ya di YouTube channel Alpukat Farm ya. Itu sebatas itu cerita kita pada kesempatan ini. Saya izin dulu ya, minum. Kalau udah minum, biar lebih lancar lagi ya komunikasinya, biar lebih lancar lagi ngomongnya. Tadi sampai di tentang jenis channel. Jadi jenis channel yang saya rangkai ya, saya bangun ini
Mungkin sebelumnya saya mohon maaf juga, ini bukan berarti untuk kita pamer atau untuk kita sok-sokan atau untuk kita tidak ya teman sahabat. Ini hanya betul-betul kita berbagi cerita. Inilah pengalaman kita selama ya kurang lebih 3,5 tahun saya coba bangun, coba ya kegiatan aktivitas di budidaya ya atau bercocok tanam alpukat ini. Nah, itulah yang kebanyakan yang di cerita kita. Terus dari 14 September 2023 itu kita lalui kurang lebih kemarin hitungan kita 1 tahun ya, berjalan 1 tahun ya. Karena awalnya kita juga ya pas kalau ada sempat kita bikin video, kita posting ya. Awalnya ya biasa-biasa saja, kita bikin video, kita posting, lihat ada yang mensubscribe apa ya, awal-awal itu ada juga yang menonton ya, ada waktu kita posting sehingga berjalanlah kan ya, kadang 1 minggu itu ada 1 video, 2 awal-awal itu ya. Begitu masuk ke 6 bulan berikutnya udah mulai rutin kita posting. Sekarang 1 minggu ada 2, ada 3 video ya, 1 minggu ya. Begitu juga udah mau mencapai, karena subscriber kita pada ya jalan bulan ke-7 ke-8 itu udah lumayan baik ya, udah mencapai 600-700 subscriber, sehingga kan kita tidak begitu sulit lagi untuk mencapai subscriber sampai 1000 itu minimal ya yang ditentukan oleh YouTube, sehingga kita memasuki bulan berjalan bulan ke-11 12 itu kita mencapai 1000 subscriber kurang lebih ya. Sehingga kita memenuhi syarat untuk dimonetisasi ya, itu ceritanya pada bulan ke-11 12 atau kurang lebih 1 tahun berjalan dari kita mulai posting ya video, atau kita mulai mencoba bergabung di komunitas YouTube ya, komunitas YouTube. Tentu untuk monetisasi itu tidak cukup hanya sebatas di pengikut kita ya, atau tidak cukup untuk 1000 subscriber ya, karena subscriber ini artinya teman sahabat yang mengikuti channel yang kita punya. Karena dengan mensubscribe artinya teman sahabat itu udah mengikuti ya channel ya, termasuk kalau channel kita tadi channel Alpukat Farm. Itu tentu ada lagi jam tonton di situ. Jam tonton itu yang dimaksud dengan jam tonton itu juga ditentukan oleh YouTube minimal 4000 jam tonton. Kita bisa ya teman sahabat, kalau 4000 jam tonton itu artinya kalaulah kita ada HP, maksud saya itu jam tonton 4000 itu ya lumayan juga ya. Sesungguhnya kalau pada awal-awal kemarin untuk memenuhi monetisasi itu harus memenuhi syarat 4000 jam tonton dan 1000 subscriber. Kadang ada teman-teman sahabat subscribernya udah mungkin di atas 1000 atau 2-3 ribu, malah di atas itu, tapi jam tonton mereka tidak mencapai 4000. Itu juga susah untuk dimonet, dia harus bersamaan ya. Nah, kebetulan yang kita punya itu begitu kita masuk ke 1 tahun dari channel YouTube Alpukat Farm itu, jam tonton kita malah udah melebihi ya, udah melebihi 4000. Ingat saya itu 5000 lebih ya jam tonton pada kita masuk 1 tahun. Begitu kita masuk 1 tahun, nah kita mencapai subscriber kurang lebih 1000 dan jam tonton udah 5000 lebih, mungkin 6000-an. Artinya kita pada saat itu untuk mendapatkan jam tonton itu tidak sulit ya. Karena ada teman-teman juga yang curhat ke kita, kok
jam tontonnya ya baru masuk kurang lebih sekitar 300-400 jam. Malah subscribernya udah 2-3 ribu. Ada yang terbalik, ada demikian juga. Ada yang jam tontonnya udah melebihi ya, mungkin 6 ribu, 7 ribu, tapi subscribernya masih ya belum nyampe 1000. Nah, itu juga syarat salah satu tidak bisa dimonet, dia harus beriringan ya. Nah, kalaulah memang jam tontonnya belum cukup sampai 4000, tentu ditunggu sampai 4000. Kalaulah subscribernya udah 1000, nah ini seperti itu kata Mas sahabat ya. Trik-trik yang kita lakukan kalau untuk jam tonton sesungguhnya tidak susah kita untuk mencapai 4000 jam tonton. Nah, tidak susah. Nah, tinggal kita gunakan fasilitas kita yang ada. Nah, kita on-kan ya, kita ya tonton. Kalau ada 3 atau 4 HP, misalkan 4 HP yang lebih enak hitung ya. Begitu ada video yang kita posting itu setengah jam, artinya pada HP yang kita miliki itu sekali tonton kita udah bisa mendapatkan 2 jam ya. 2 jam, setengah jam kita mendapatkan 2 jam. Artinya kalau 1 jam kita bisa mendapatkan 4 jam. Nah, 4 jam. Kalau dia 10 jam, artinya ya teman sahabat bisa mendapatkan 40 jam. Nah, itu rutinitas. Sehingga kita bisa mendapatkan ya 4000 jam tonton ya. Nah, tinggal ya kita hitunglah kan, karena satu hari itu ada 24 jam teman sahabat ya. Nah, kalau setengah jam itu ya, kalau kita full gunakan ya satu hari itu, artinya kita bisa menonton sebanyak teman sahabat ya 12 jam satu HP. 12 jam karena setengah jam videonya ya. Kalau 12 jam tinggal dikali ya, ada 4 HP ya, artinya kurang lebih sekitar 48 jam. Itu hitungan baru satu hari, kalian ya tinggal dihitung. Itu saya tidak banyak bercerita karena hanya ini yang baru kita lalui dan kita baru sampai di situ. Begitu kita merangkai video-video itu, yang mana video kita yang menurut YouTube baik ya, enak diikuti dan ada penontonnya. Biasanya setiap video itu pasti ada iklannya ya, ada iklannya. Walaupun belum dimonet, biasanya ada iklannya, tapi penghasilan kita dari iklan itu belum masuk ke kita ya, dolarnya ya, karena semuanya kegiatan kita di YouTube itu dia dihargai dengan angka dolar ya teman sahabat ya. Gitu. Begitu kita proses mau monetisasi itu kan kita harus mendaftar lagi kan, daftar ya akun kita harus mendaftarkan juga ya, bikin lagi semacam email untuk Google AdSense macam-macam ya. Kebetulan yang membantu di sana ya anak ya, yang masalah edit ya, masalah kadang kamera juga ya, anak. Sampailah kita kan, begitu kita udah mau dimonetisasi itu biasanya iklannya hilang dulu, dia tidak ada iklan. Begitu kita udah dimonetisasi, nanti iklan ada lagi. Iklan yang udah dimonetisasi itu, disitulah kita baru mendapat penghasilan dari pihak YouTube dengan bagi ya, dengan pembagian ya. Begitu kita setelah dimonetisasi teman sahabat ya, nanti di video kita itu, baik video yang lama maupun video yang baru, ada lagi iklan dia, ada lagi iklan. Nah, mungkin disitulah perhitungan dari YouTube ya, pembagian hasil dari iklan itu. Disitulah penghasilan yang kita dapat dari ya iklan itu. Sesungguhnya dia ada beberapa ya,
ada beberapa penghasilan itu yang perlu kita aktifkan ya, fitur yang ada di YouTube kita ya. Ada super tank ya. Kalau memang ada juga yang mungkin untuk pakai jasa kita ya, bisa juga jasa iklan ya. Nah itu begitu kita dinyatakan udah dimonet oleh YouTube, nah, iklan yang ada itu, nah, mulai disitulah penghasilan kita dengan pembagian 55% masuk ke channel YouTube kita, 45% masuk ke pihak itu. Ada lagi ketentuan-ketentuan. Kita harus memenuhi syarat minimal $10 ya, baru kita mendapatkan surat Gigel AdSense ini. Nah inilah yang saya mau cerita ya teman sahabat ya. Artinya kita udah layak karena kita udah di atas $10 ya, sehingga dari pihak itu minta kita menyiapkan ya, mengirimkan alamat yang jelas sehingga surat Gigel AdSense ini bisa dikirimkan melalui pos ya yang ada di kota kita. Ini teman sahabat, nah, ini surat Gigel AdSense. Nah, ini nanti dari pihak YouTube akan meminta ke kita untuk mengirimkan alamat kita. Dengan catatan ya, dari penghasilan iklan kita itu yang tadi pembagiannya udah saya jelaskan ya, 55% ke channel kita, 45% ke YouTube. Begitu kita udah memenuhi limit $10 ke atas, nah, nanti dari pihak YouTube akan meminta alamat kita untuk dia mengirimkan ini surat Gigel AdSense ini. Nah, ini ya teman sahabat, surat Gigel AdSense ini ya, tentu kita kirimlah sesuai alamat kita. Nanti ini akan terminalnya masuk di kantor pos kota terdekat yang alamat kita ya. Nah, ini surat ini ya, coba fokus ya. Surat Gigel AdSense ini, nah, ini alamatnya Special Project Unit Pos Malaysia Internasional, Hub Pos Malaysia Berhad, Jalan KLIAS 1 64.000 Malaysia ya. Nah, di sini lagi ada ya. Nah, nanti teman sahabat juga ya yang udah dimonetisasi akan ada surat Gigel AdSense. Bayaran pos jelas, Postpaid Fitch, Pos Malaysia Internasional, Hub PMIH Malaysia, PMK 1589. Nah, ini tujuan. Nama saya sendiri Fransiskus, Jalan Danau Sarantangan, RT 8 RW 4 Kelurahan Sagatani, Singkawang Selatan, Kota Singkawang, Kalimantan Barat, Indonesia. Nah, ini bentuk suratnya ya teman sahabat ya. Tentu di dalam surat ini ada ya kode PIN ya. Nah, kode PIN yang hanya boleh kita yang tahu. Nah, ini kode PIN ada di dalam surat ini. Tentu prosesnya kita buka dulu ini. Nah, ini udah melalui proses ya, dibuka ya. Nah, bentuknya seperti ini ya. Setelah kita buka ya. Nah, tentu ini harus saya lindungi dulu ya, karena itu rahasia ya. Kertas yang saya lipat ini saya akan menutup pinnya ya. Nah, jadi biar jelas ya teman sahabat, ini kita berbagi cerita ya, bukan untuk tujuan lain-lain ya, bukan untuk tujuan pamer lain sebagainya ya. Nah, ini cerita kita. Nah, ini setelah kita buka ya, nah, ini isi di dalamnya ya, bentuk surat Gigel AdSense itu ini bentuknya teman sahabat ya. Nah, ini ada number pin ya. Nah, number pin di sini. Nah, ini sifatnya rahasia ya. Nah, jadi hanya channel yang boleh lihat ya. Nah, ini di sini juga semuanya pakai bahasa Inggris ya teman sahabat semuanya ya. Nah, ini tinggal minta pihak Gigel nanti menerjemahkan kalau teman sahabat ya bahasa Inggrisnya ya. Sekarang tidak susah.
kita bisa cari tahu ya, ada penterjemah Google. Itu teman sahabat ya, bentuk dalam bentuk isi suratnya itu hanya ya penyampaian nomor verifikasi kode PIN ini. Karena kode PIN ini nanti akan terkoneksi dengan nomor rekening yang kita kirim ke YouTube ya teman sahabat. Seperti itu. Oke, mungkin itu ya teman sahabat. Jadi saya bisa simpulkan teman sahabat ya, kita di mana saja boleh bekerja ya teman sahabat ya. Kita di mana saja boleh bekerja ya, maupun di rumah maupun di luar rumah ya, atau di daerah lain. Ya saya hanya memotivasi ya, intinya dengan kita udah tergabung di komunitas YouTube internasional secara resmi ya, ini yang menandakan ya kita udah tergabung di YouTube ya, udah langsung terkoneksi melalui Google ya. Artinya kita urusan-urusan dengan postingan kita berkantor di Amerika. Kita boleh bekerja di mana, di rumah atau di luar ya, di kota kita atau di luar daerah. Kita melaporkan semua kegiatan kita itu di YouTube ya, di pusatnya itu Amerika. Kenapa penyampaian saya seperti itu ya teman sahabat ya? Ini bukan berarti kita memang kenyataannya seperti itu, karena kita dibayar dengan dolar Amerika ya. Begitu video tayangan kita itu bagus ya, tentu ya yang nonton banyak, dolarnya juga besar dan dia berupa dolar ya. Itu teman sahabat ya yang bisa saya cerita ya, hanya sebatas perjalanan kita di postingan sehingga kita memenuhi 1000 subscriber dan 4000 jam tayang, sehingga kita bisa dimonetisasi dengan video-video yang kita tayangkan itu ada iklannya. Dari pembagian hasil iklan itu kita mendapat persen ya, 55% untuk channel, 45% untuk YouTube, sehingga kita kumpulkan, kita memenuhi syarat untuk ya $10, sehingga dikirimlah surat Gigal Adsense ini. Itu teman sahabat semuanya ya, tetap semangat. Salam dari channel Alvocate Farm. Tentu jangan lupa di like, di share, di subscribe juga ya, dan dibunyikan lonceng notifikasi. Salam dari channel Alvocate Farm, Kelurahan Sagatani, Kota Singkawang.